Om Swastiastu, Salam Sejahtera. Perkenalkan, saya Darwin dengan NIM 21026111019. Saya adalah dokter adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Rumah Sakit Sangla. Hari ini saya akan membawakan video peragaan bagaimana kita membantu korban dalam bantuan hidup dasar ketika korban sedang tersedak. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita menilai korban. Ketika korban tersedak, biasanya korban menunjukkan tanda-tanda tersedak seperti korban tidak sanggup berbicara ataupun batuk. Lalu korban juga meletakkan tangannya pada lehernya dan berasa tersedak dan juga tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat ini yang bisa kita lakukan adalah pertama menilai, lalu kita menanyakan kepada korban, Bapak, Ibu, apakah Anda sedang tersedak? Biasanya pasien akan mengangguk. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita memperkenalkan diri bahwasanya saya adalah tenaga medis yang akan membantu Anda untuk mengeluarkan benda yang menghalangi atau menyumbat jalan nafas Anda gitu. Lalu untuk pertama kita akan melakukan yang namanya Heimlich maneuver. Sekarang saya akan menggunakan contoh dengan bantal ini. Lalu ini anggapannya pasien. Lalu kita berdiri di belakang pasien dengan meminta korban untuk membukakan kakinya dengan lebar. Lalu kita memposisikan diri dengan meletakkan satu kaki di depan. Lalu yang langkah kedua, dengan tangan kiri kita memposisikan tangan kita dua jari di atas umbilicus, lalu membuat kepala di tangan kanan, meletakkan di atasnya, lalu tangan kirinya mengepalnya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan tekanan mendorong ke dalam dan ke atas sebanyak 5 kali. Seperti begini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu bila setelah 5 kali benda asing yang tersumbat dalam tenggorokan belum keluar, maka yang kita bisa lakukan selanjutnya adalah dengan menggunakan manuver kedua, yaitu dengan chest thrust. Kalau untuk chest thrust, untuk langkah pertama dan langkah kedua sebenarnya sama dengan Heimlich maneuver, namun sedikit perbedaan, yaitu posisi penekanannya ada di bagian dada. Untuk chest thrust ini kita bisa meminta pasien untuk melebarkan lengannya seperti begini, lalu kita melingkar di bagian dada dengan meletakkan mengepal tangan kiri, lalu meletakkan tangan kanan di atasnya, lalu kita menggunakan dorongan yang dengan datar, lalu ke arah dalam dengan dorongan 1, 2, 3, 4, 5. Kita lakukan Heimlich. Setelah melakukan Heimlich dan chest thrust, kita melakukan manuver tersebut berulang kali sampai pasien mengeluarkan benda asing ataupun sampai pasien tiba-tiba pingsan tidak sadar. Bila pasien ataupun korban sudah mengeluarkan benda asing, maka yang bisa kita lakukan adalah mengistirahatkan dan memposisikan pasien agar bisa bernafas dengan lega. Namun bila korban tiba-tiba pingsan, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan meletakkan pasien ke posisi supine di atas permukaan datar. Lalu yang bisa kita lakukan adalah dengan bantuan hidup dasar lain, yaitu resusitasi jantung dan paru.
Em, Lalu bagaimana apa yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan korban, misalnya dengan ibu hamil, yang kita lakukan untuk membantu korban dari tersedaknya beliau, yaitu hanya bisa dengan menggunakan teknik chest thrust tadi. Dan untuk kondisinya juga sama, sampai korban apabila benda yang tersumbat itu keluar, benda asing itu keluar, ataupun sampai korban tersebut pingsan. Dan bila pingsan maka dilanjutkan dengan bantuan hidup dasar ataupun RJP. Untuk materi saya sekian dari bantuan hidup dasar untuk korban yang mengalami choking ataupun tersedak. Semoga video interaktif ini membantu dan menginformasikan Anda bagaimana membantu korban bila ada yang korban tersedak di kemudian hari. Sekian untuk video saya. Terima kasih dan salam sejahtera.